Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arastika Nanda dengan NIM 20042186. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama hak dan kewajiban ASN, yang kedua jenis jabatan, yang ketiga pangkat jabatan dan golongan, yang keempat sistem penggajian dan tunjangan, yang kelima pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat daerah, yang keenam penempatan dalam jabatan. Yang pertama dimulai dengan hak ASN. Yang pertama adanya gaji, tunjangan, serta fasilitas. Yang kedua cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan. Yang kelima pengembangan kompetensi. Selanjutnya hak P3K. Yang pertama gaji dan tunjangan. Yang kedua cuti. Yang ketiga perlindungan. Yang keempat pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN: setia dan taat untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, serta tindakan kepada setiap orang. Yang keenam, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya hak TNI. Yang pertama, melaksanakan tugas pertahanan negara dan menjaga kedaulatan Indonesia. Yang kedua, memiliki hak untuk mempertahankan diri dan melakukan tindakan pertahanan jika terjadi ancaman terhadap negara. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pendidikan militer. Yang keempat, memiliki kekuatan militer dan peralatan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. Kewajiban TNI: yang pertama, melaksanakan perintah dari pemerintah yang sah. Yang kedua, mengabdi kepada negara dan menjaga netralitas dalam politik. Yang ketiga, melindungi warga negara dan harta benda mereka dalam situasi darurat. Yang keempat, terlibat dalam operasi bantuan kemanusiaan dalam situasi bencana alam atau krisis kemanusiaan. Hak Polri: yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Yang keempat, mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran hukum. Kewajiban Polri: yang pertama, melaksanakan perintah dari pemerintah yang sah. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia warga negara. Yang ketiga, mencegah dan menangani kejahatan. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti membantu dalam situasi darurat dan memberikan bantuan lalu lintas. Kategori jabatan fungsional. Yang pertama, TNI yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Selanjutnya, jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri dari ahli utama, yang kedua ahli madya, yang ketiga ahli muda, yang keempat ahli pertama. Jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri atas penyelia, mahir, terampil, pemula. Polri golongan yang pertama yaitu adanya Tamtama, Barada, Baratu, Baraka, Abribda, Abribtu, Abrib. Selanjutnya, jabatan yang ada di Polri yang golongan kedua, yang pertama Bintara, yang kedua Bribda, selanjutnya Ibtu, Brigpol, Bribka, Aibtu, Aibda. Yang ketiga, golongan ketiga Perwira, Perwira pertama atau Pama, yang kedua Ibda, yang ketiga Ibtu, yang keempat AKBP. Golongan keempat Perwira menengah atau Pamen, yaitu terdiri dari Kompol, AKBP, dan Kombespol. Golongan keempat terdiri dari yang pertama perwira tinggi atau Pati, Brigjen, Irjen, Komjen, dan Jenderal. Selanjutnya, pangkat dan golongan ialah tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS. Pada umumnya, sistem penggajian dapat dilakukan dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan, beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan hanya didasarkan pada pangkat,
tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut, dikenal juga sistem penggajian yang ketiga, yaitu disebut skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Selain gaji pokok, kepada pegawai negeri sipil dapat diberikan yang pertama tunjangan keluarga, yang kedua tunjangan jabatan, selanjutnya tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya. Pejabat negara adalah individu yang memegang jabatan atau posisi penting dalam pemerintahan suatu negara. Pejabat pemerintah adalah individu yang memegang jabatan atau posisi dalam pemerintahan suatu negara dan memiliki tanggung jawab yang resmi dalam menjalankan tugas-tugas administratif, pelaksanaan kewajiban pemerintah, dan melaksanakan berbagai aspek pemerintahan. Pejabat daerah adalah individu yang memegang jabatan atau posisi penting dalam pemerintahan daerah atau wilayah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kota, atau distrik. Jabatan PNS ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakter, mekanisme, dan pola kerja. PNS dapat berpindah antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.